warga kerajaan Allah, selamat datang dalam ibadah online Kingdom Celebration di Rock Ministry TV. Warga kerajaan Allah, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan sebelum Anda mengikuti ibadah online ini. Yang pertama, pastikan device atau gadget Anda dalam kondisi siap pakai, baik baterai maupun kuota internetnya sudah siap untuk mengikuti ibadah online. Dan yang berikutnya warga kerajaan Allah, pastikan Anda menyiapkan waktu khusus tanpa gangguan apapun untuk mengikuti ibadah ini. Dan yang terpenting, ikutilah ibadah dengan serius, tidak bercanda maupun bersantai. Hormatilah hadirat Tuhan karena Anda sedang mengikuti ibadah online, bukan sedang menonton ibadah online. Warga kerajaan Allah, kami percaya setiap pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui ibadah online ini dapat merubah hidup kita agar dapat menjadi berkat dan berbuah senantiasa. Warga kerajaan Allah, selamat mengikuti ibadah online dengan penuh sukacita. Jesus loves you abundantly. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom warga kerajaan. Saya belum dengar suaranya di tempat ini. Katakan shalom. Praise God, haleluya. Siapa di sini yang bersuka cita bersama-sama kita memuji, memuliakan nama Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 28 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Saya rindu semua kita membaca dengan lantang. Amin. 1, 2, 3. Mazmur 28 ayat 7 sampai 8. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Berikan tepuk tangan bagi Raja kita. Haleluya, haleluya. Dimuliakan namamu Tuhan. Layak namamu diagungkan, ditinggikan. Dari tempat ini Tuhan terdengar suara pujian, penyembahan yang terbaik bagi Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur hari ini Tuhan.
Engkau memberikan setiap kami kesempatan untuk kami boleh mengawali hidup kami dengan ucapan syukur. Menyatakan segala kebaikan-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Di hadapan tahta-Mu yang kudus Tuhan, kami nyatakan seruan hati kami, bahwasanya kasih-Mu atas setiap hidup kami Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Engkau
Sebab di dalam nama Yesus terletak kekuatan kuasa atas hidup kita. Amin. Umat yang percaya dan berkemenangan kesorakan. Haleluya. Haleluya. Kita puji Dia. Sebab Dia yang kudus. Engkau kemuliaan kami Tuhan. Haleluya. Seluruh umatnya. Firman terangi jalanku. Perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala. Nyatakan tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga. Yang percaya hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Di dalam Dia pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kami percaya umat yang dikasihi Tuhan, kebenaran yang bebaskan selalu berikan ku kekuatan hadapi. Segala tanda. Nyatakan bersama tak pernah ku ragu. Amin. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Hey! Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Hanya dalam Dia pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Bukan bersama dalam namanya ada keharapan, dalam kuasanya umat Tuhan bersama. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya Dialah satu-satunya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Di dalam-Mu Yesus Tuhan, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kerajaan. Hanya di dalam Dia kuasanya nyata atas kita semuanya. Amin. Haleluya. Come on. Hey, yang percaya tepuk tangan di atas kepala kita. Come on. Sing it out. Through you I can do anything. I can do all things. But to you
trust in the Lord. Hey! Woo! Sing! I believe, I believe. Come on! I believe in you. Hey! Sing, I believe. I believe in you. Hey! I believe, I believe. I believe, I believe in you, Lord. I believe, I believe. I believe, I believe, I believe in you, oh God, yeah. Say, I believe, I believe, I believe, I believe in you, through you. I can do anything. Amen. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. Hey, I believe, I believe. Hey, I believe, I believe. I believe, I believe in you. Say, I trust in you, Lord. Haleluya. Amin. Di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Amin. Katakan sebelah kanan kirimu, engkau luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom warga kerajaan, mau hidup punya pengaruh? Have confidence in God. Kita melihat contoh yang sangat luar biasa dalam kehidupan, yaitu David. Kita lihat dalam 1 Samuel 17. Kita tahu bagaimana dia tidak diperhitungkan, karena dia datang cuma sebagai mengantar makanan ya. Go food rupanya ya. Dia antar makanan untuk kakak-kakaknya, untuk komandan dari kakaknya. Dan di sana ada Goliat yang menghujat Tuhan dan juga menantang bangsa Israel. Give me a man. Kalau aku menang, seluruh Israel jadi hamba kita. Tapi kalau jagoanmu itu menang, Filistin menjadi, apalagi sekarang ini Filistin bukan Palestina ya, tapi sekedar gambaran saja. Dan kita melihat bagaimana pada saat itu ada beberapa orang yang punya confidence pada diri sendiri. Sebagai contoh, Saul itu satu kepala lebih tinggi daripada orang Israel. Jadi kalau saya ini ukuran standar 170, satu kepala ya 2 meter begitu. Tetapi Goliat ini 6 hasta ya. Jadi dan tambah sejengkal, hampir 3 meter. Dan diterangkan tentang kekuatannya. Kita lihat bagaimana Goliat ini punya confidence but with a small g. Jadi dia percaya pada dewanya. Ya, kita tahu peperangan itu bukan cuma secara fisik tetapi juga spiritual. Tetapi Saul melarikan diri, demikian juga seluruh tentara Israel. Sampai datang David. David punya confidence. Kita lihat bagaimana pada waktu dia lari kepada orang Filistin itu, dia berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing yang super itu. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama the Lord of Hosts, Yahweh Sebaot, yaitu the God of Israel, the army of Israel yang kau tantang. Hari ini juga bukan aku, tapi Tuhan. Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan akan mengalahkan engkau, memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari juga memberikan pesta kepada burung-burung di udara dan binatang buas. Dia mulai memanggil burung-burung pemakan bangkai, siap ya. Dan kemudian dia lari dan dia cuma memakai yaitu sling dengan batu, saudaraku. Kenapa ada 5 batu? Sebab confidence ini luar biasa. Ada 5 raksasa di sana. Dia siap untuk membantai mereka semua. Itulah yang bekerja iman itu seperti itu. Iman adalah confidence dalam arti sebenarnya. Dan kita lihat bagaimana sekali lagi
false confidence, ataupun dia percaya bukan huruf G yang besar tapi huruf G kecil, small g. Dan apa yang terjadi, dia pun tumbang dan David mengambil pedang daripada Goliat. Dia tidak punya pedang, dia cuma pakai apa yang ada di tangannya. Tuhan selalu tanya pada Musa, what you have in your hand? Oh, cuma sebuah tongkat. Tapi tongkat itu gambaran otoritas. Ketika tongkat Musa menjadi tongkatnya Tuhan, luar biasa. Demikian juga sling daripada David jadi sling daripada Tuhan. Batu itu kerjanya seperti peluru kendali, menembus kepala. Ada yang mengatakan justru lututnya. Demikian juga kalau menjatuhkan orang, lututnya yang diserang, yaitu kehidupan doa kita. Karena itu have confidence in God. Itulah Godfidence yang memberikan influence. Dan apa yang terjadi, seluruh bangsa Israel yang tadinya ketakutan, termasuk yaitu Saul yang cuma punya confidence pada diri sendiri, mereka cuma datang untuk menjarah dan Filistin dikalahkan. Saudara, untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, harus belajar dari perkara yang kecil. Dia berkata pada Saul, Tuhan telah melepaskan aku daripada cakar beruang dan singa. Apabila mengambil dombaku, akan ku kejar, ku rebut, dan kalau dia menyerang, ku pegang janggutnya, dan kemudian aku membunuhnya. Tuhan yang melepaskan aku dari cakar beruang dan singa, melepaskan aku dari orang Filistin yang tidak bersunat itu. Kenapa bersunat? Punya perjanjian. Dia pulang membawa kepala orang Filistin dan dibawanya ke Yerusalem, dan senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Itu ayat 54. Saudara, have confidence in God. Godfidence memberikan influence. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 mengatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bagaimanakah pemahaman kita akan firman Tuhan ini? Jika kita membaca ayat ini hanya sekilas, tanpa disertai dengan pengertian yang benar, maka seolah-olah jumlah banyak dan sedikit itu akan menjadi tolok ukur atau standar berkat Tuhan yang akan kita terima. Dan hal ini tentunya akan mempengaruhi motivasi kita di dalam memberikan persembahan. Bisa jadi juga kita mempunyai motivasi yang salah di dalam memberi, karena kita akan berpikir, saya harus memberi banyak supaya nantinya diberkati banyak juga. Tetapi ayat tersebut tidak dapat diartikan seperti itu. Firman Tuhan yang tadi saya sampaikan mengajarkan kepada kita satu sikap yang benar di dalam menabur. Yang dikehendaki Allah adalah siapa yang menabur sisa, ia akan menuai sisa. Tetapi siapa yang menabur dengan kemurahan hati, ia akan beroleh kemurahan juga. Jadi bukan masalah banyak atau sedikitnya taburan yang kita berikan, tetapi Allah melihat sikap hati kita. Apakah kita melakukan dengan kemurahan hati seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kemurahan hati akan muncul ketika kita mengalami kemurahan dari Allah. Seperti kita ketahui bersama, bahwa Dia adalah pribadi yang begitu murah hati terhadap umatnya. Jadi, siapakah di antara kita yang tidak pernah mengalami kemurahan Tuhan? Nafas kehidupan yang kita nikmati saat ini pun merupakan bukti kemurahan Tuhan yang dilimpahkan atas setiap kita. Jadi kalau Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu murah hati terhadap anak-anaknya, akankah kita akan tinggal diam? Sebagai anak Tuhan yang tahu berterima kasih, sebagai anak Tuhan yang tahu mengucap syukur kepada Bapanya, kita juga bisa lakukan itu. Kita naikkan syukur kita ungkapkan melalui kemurahan hati ketika kesempatan untuk menabur itu datang kepada kita. Kita akan lakukan dengan kemurahan hati karena Allah telah bermurah hati kepada setiap kita. Warga kerajaan, berikan yang terbaik untuk Allah kita. Orang yang bermurah hati tidak akan memberikan sisa dari apa yang dia miliki. Tetapi orang yang bermurah hati akan mempersiapkan taburan yang terbaik, karena itu merupakan persembahan bagi Allah kita.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat berkat-berkat-Mu, buat kasih setia-Mu, buat kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu yang Tuhan sudah nyatakan pada kehidupan kami. Kalau saat ini kami diberikan kesempatan untuk menabur, kami mau lakukan dengan kemurahan hati kami. Kami mau berikan yang terbaik, karena Allah sudah memberikan teladan kepada kami. Engkau telah bermurah hati terlebih dahulu kepada setiap kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Engkau Yesus satu-satunya yang paling berharga dalam hidup kami, Tuhan. Kami nyatakan iman kami di hadapan Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya.
Thank you Lord. Kami sadar dan kami mengerti Tuhan. Ada begitu banyak hal yang ditawarkan kepada kami dalam kehidupan ini. Tapi kami belajar untuk memahami bahwa tidak ada apapun yang lebih berharga daripada Engkau di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami naikkan pujian ini, Christ is enough for me. Itu bukan suara yang merdu yang kami naikkan kepada Tuhan. Bukan hanya itu, tapi sebuah pernyataan bahwa memang benar Tuhan, Engkau adalah sumber segala-galanya bagi kami. Hari ini Tuhan, kami datang dengan hati yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Karena ada satu kebutuhan batiniah kami yang tidak bisa dipenuhi oleh apapun dari dunia ini kecuali dari Tuhan sendiri. Kami terbuka untuk firman-Mu, kami siap dikoreksi, kami siap diajar, dan terutama kami siap berubah. Oleh sebab itu Roh Kudus, Engkau yang handle semuanya, Engkau yang ambil alih semuanya. Kami sangat terbatas, hamba-Mu sangat terbatas, tapi Roh Kudus, Engkau leluasa untuk berbicara. Hari ini firman ini menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit, memberikan kekuatan yang baru buat mereka yang kehilangan visi dalam kehidupan ini. Sehingga tidak ada satupun daripada firman-Mu yang dicuri oleh iblis. Semuanya tertabur dalam hati kami dan itu berakar, bertumbuh, menghasilkan buah yang lebat. Orang dapat menikmati kehidupan Kristus melalui perubahan hidup kami. Engkau dipermuliakan. Kami siap dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan. Terima kasih untuk tim Praise and Worship dan semua yang melayani. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Senang hari ini saya bisa berada di sini bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih buat Gembala senior kita, Pastor Timotius Arifin. Dan juga rekan-rekan para penatua, para leaders yang ada di tempat ini. Yang mengizinkan saya untuk boleh sharing firman ya di minggu pertama di bulan Juni ini. Perkenalkan saya Pendeta Gunawan Handoyo, saya berasal dari Lombok, saya mengembalakan di GBI Mataram Rock Ministry ya. Sebuah pulau yang bersebelahan dengan Pulau Bali, pulau yang sama-sama indahnya ya. Amin. Pulau yang orang-orangnya sama-sama akan memuji dan memuliakan Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Raja kita. Haleluya. Oke, di bulan ini kita mendapatkan satu tema yang sangat asik banget. Saya bilang judulnya adalah Godfidence in Influence. Kita sudah dengar banyak tentang confidence, rasa percaya diri. Setiap orang harus punya self confidence tentunya. Tetapi hari ini kita belajar one step ahead, satu langkah di depan, yaitu Godfidence. Apa itu Godfidence? Ada kata God di sini, ada kata Tuhan. Artinya kepercayaan diri yang muncul dari Tuhan, yang berasal dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang akan terus kita kumandangkan dalam satu bulan ke depan ini, dalam Filipi 4 ayat 13, firman Tuhan berkata begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara, saya akan bahas pelan-pelan untuk setiap kita sama-sama belajar hari ini. Saya tidak lebih pandai dari Bapak Ibu Saudara. Kita akan lihat dalam Filipi pasal yang keempat, mulai ayat yang 10 sampai dengan ayat yang ke-20 ya. Oke, nah kita melihat dulu latar belakang kenapa kitab ini ditulis. Oke, kitab Filipi ini adalah surat, bukan kitab sebenarnya ya, surat yang dituliskan oleh seorang rasul yang mengimitate Yesus ya, copy paste semua kehidupan Yesus dalam kehidupan dia. Dan surat ini ditulis oleh Rasul Paulus dari dalam penjara di Roma. Ini termasuk kelompok surat-surat yang dituliskan oleh Paulus waktu dia ada di dalam penjara, seperti kitab Efesus, kitab Kolose, dan kitab Filemon. Oke, surat-surat itu ditulis oleh Rasul Paulus dalam keadaan tidak baik-baik saja. Oke, saya highlight ini saudara. Dan yang luar biasa adalah salah satu dikatakan bahwa surat Filipi ini adalah surat sukacita. Di mana banyak hal yang menjadi salam daripada Paulus. Aku bersukacita, aku bersyukur kepada Allah. Dan kalau kita nggak tahu latar belakangnya, kita berpikir bahwa surat ini biasa-biasa saja. Tapi kita melihat ada satu kualitas yang luar biasa yang dimiliki oleh Paulus. Di dalam keadaan yang paling sulit sekalipun, dia tidak pernah kehilangan pengharapannya akan Tuhannya. Amin. Dia sangat percaya, dan ayat 13 ini dia proklamirkan, dia tulis dengan baik. Segala perkara apa saja, baik maupun buruk,
Semuanya itu dapat kutanggung bukan dengan kekuatanku, tapi Godfidence di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, isi daripada teks ini ada dua hal. Yang pertama adalah sebagai ucapan terima kasih dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Kenapa Rasul Paulus mengucapkan terima kasih? Karena kalau kita baca full satu perikop ini, kita akan ketemu bahwa Rasul Paulus ini banyak membina atau memuridkan jemaat di berbagai kota. Ada di Efesus, ada di Kolose dan lain sebagainya. Nah, salah satu yang menjadi sukacita daripada Rasul Paulus adalah di dalam keadaan kesulitan, termasuk dalam hal keuangan sekalipun, ada satu jemaat yang selalu mengingat apa yang Rasul Paulus pernah taburkan kepada mereka. Jadi jemaat Filipi ini mengumpulkan uang dan kemudian melalui Epafroditus mengirimkan bantuan ini kepada Paulus yang ada di dalam penjara. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, ucapan terima kasih yang tulus dan Rasul Paulus memberikan pujian kepada Tuhan dan juga kepada jemaat Filipi karena mereka masih punya belas kasihan, mereka masih punya perhatian buat Rasul Paulus sebagai mentor mereka. Hal yang kedua, di dalam ayat 10 sampai 20 kita melihat apa yang menjadi message dari Paulus untuk jemaat yang ada di Filipi. Rasul Paulus menekankan pentingnya menerapkan prinsip-prinsip rohani di dalam menghadapi semua tantangan hidup. Termasuk apa yang dialami oleh jemaat yang ada di Filipi. Dan mereka diarahkan oleh Rasul Paulus, jangan pernah mengandalkan kekuatan diri mereka sendiri. Mereka punya Tuhan. Mereka punya sumber yang tidak terbatas. Sama dengan Bapak Ibu Saudara dan saya hari ini. Kalau kita mengukur semua masalah kita dengan kekuatan kita akan stres dan depresi. Amin. Kenapa para pengikut Kristus bisa mengalami ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan? Karena mereka nggak kenal siapa Allah mereka. Karena mereka nggak pernah membangun satu cooperation, nggak pernah membangun satu sinergi dengan Tuhan yang ada di dalam hati mereka. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara taruh tangan saudara di dada gini. Ya. Roh Kudus ada di dalam hati saya. Oke, semuanya katakan Roh Kudus ada dalam hati saya. Oke, jangan tegang-tegang, santai aja saudara. Oke. Nah, saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus dengan semua roh yang ada di dunia ini lebih besar mana? Oke. Nah, jadi sebenarnya kekuatan yang ada di dalam kita ini jauh lebih besar dari semua keadaan yang sedang kita alami maupun nanti di depannya apa yang akan kita hadapi. Yang percaya katakan amin. Oke, nah kita lihat di sini betapa pentingnya surat ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk mengencourage jemaat yang ada di Filipi. Bapak Ibu Saudara, kita melihat sedikit highlight tentang siapa Paulus ini. Paulus ini bukan orang biasa. Sebelumnya mungkin kita lebih kenal dengan nama Saulus. Saulus ini adalah orang pilihan. Dia sebutkan kualifikasinya dia kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Ya, bahwa dia disunat pada hari yang ke-8. Dia mengikuti semua prosedur. Dan dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi yang sangat dihormati. Kita melihat ada satu case waktu kasus diaken yang pertama yang bernama Stefanus. Seorang diaken yang penuh dengan Roh Kudus. Tapi akhirnya karena imannya dia mati dirajam dengan batu. Dan dicatat di situ dengan jelas bahwa Saulus waktu itu menjadi saksi peristiwa Stefanus dirajam dengan batu. Dengan kata lain, dia adalah salah satu otak yang menangkap Stefanus, yang menetapkan dia bersalah sampai kemudian harus dirajam dengan batu. Betul ya? Nah, Saulus ini punya self confidence yang sangat tinggi. Dia merasa dia pandai, dia merasa dia hebat, dia merasa dia punya kemampuan, dia punya akses. Nah, kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ada sebuah pengalaman spiritual yang merubah seluruh arah hidup orang yang bernama Saulus. Dalam perjalanan ke Damsyik dikatakan dia sedang minta license to kill. Dia minta satu surat ya dari dewan di Sanhedrin untuk memberikan dia otoritas boleh menangkap setiap orang yang percaya kepada Yesus, yang percaya pada kebangkitan orang mati. Ya, mereka boleh ditangkap kalau mereka tidak mau menyangkal iman mereka, mereka harus mati dirajam dengan batu. Kenapa? Karena dianggap sebagai bidat atau pengajaran sesat. Nah, kemudian kita melihat ada waktu dalam perjalanan
Tuhan Yesus hadir, ada terang yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia, saudara. Dan kemudian Saulus ini jatuh dari kudanya dan kemudian dia bertanya, siapakah engkau? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Bapak ibu saudara, secara fisik pada waktu itu Saulus dapat melihat, tapi mata rohani dia tertutup atau dia buta secara rohani. Perjumpaan ini membuat dia dapat melihat siapa Yesus yang dia aniaya. Bahwa Yesus ini benar-benar adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Amin saudara. Nah, kita melihat kemudian apa yang dilakukan oleh Saulus yang kemudian dia sebut dikenal dengan nama Paulus. Dia mulai mengabdikan dirinya sepenuhnya kepada Yesus yang pernah dia aniaya. Dan kita melihat kemudian fase dalam kehidupan Paulus adalah dia menjadi orang yang dikenal punya iman yang benar. Bukan hanya iman yang besar, tapi dia punya iman yang benar. Dan inilah yang disebut sebagai Godfidence. Bagaimana Rasul Paulus berjalan seperti Yesus yang berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa yang harus jadi. Dan apa yang ditiru oleh Paulus adalah apa yang Yesus lakukan, yang Yesus kerjakan, dia pun kerjakan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus yang ada dalam hati Paulus. Kita melihat perubahan yang luar biasa dari confidence menjadi Godfidence. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita semua adalah orang-orang yang memberikan dampak, memberikan pengaruh. Amin. Nah, kita nggak bisa gunakan kekuatan kita lagi. Kita harus pakai sumber yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kita. Yang sayangnya tidak banyak orang Kristen yang mau menggunakan kekuatan yang daripada Tuhan ini. Nanti kita akan pelajari kenapa itu bisa terjadi. Kita melihat di sini, saya akan bagi menjadi 3 pokok bagian dari ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Sampai dengan ayat yang ke-20. Ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13, sampai dengan ayat ke-13. Di sana dikatakan kemampuan untuk mencukupkan diri. 10 sampai 13. Kemudian yang kedua adalah kita melihat sumber kekuatan dalam menghadapi kesulitan. Di ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Dan di close begitu manis, begitu cantik, begitu indah. Di ayat 19 dan ayat 20. Itu bicara tentang Allah yang memelihara kita. Allah yang memelihara umatnya. Allah yang sanggup memelihara saudara dan saya. Berikan tepuk tangan buat Allah yang luar biasa. Kita akan masuk di poin yang pertama. Kita belajar sama-sama bagaimana kita belajar untuk mencukupkan diri, ya. Kita baca di sini di ayat yang ke-10. Kita harus belajar kemampuan untuk mencukupkan diri. Ayat yang ke-10 boleh baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ini menarik kata-kata ini. Kita melihat bahwa Rasul Paulus sedang menunjukkan respek yang lebih kepada Tuhan. Yang memberikan bantuan kepada dia adalah jemaat Filipi, jelas saudara. Tapi di sana dikatakan aku bersuka cita dalam Tuhan. Dengan kata lain, hanya Tuhanlah yang bisa menggerakkan orang-orang untuk bisa memberikan bantuan kepada Paulus pada waktu itu. Di dalam kehidupan kita, keadaan baik atau mungkin proses yang kita hadapi keadaan buruk, kita harus tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Amin saudara. Katakan bersuka cita. Tetap percaya. Amin. Ya, ini proses yang gak mudah saudara. Nah di sini dikatakan kita harus belajar untuk menghargai setiap orang-orang yang sudah pernah menolong kita. Sekecil apapun pertolongan itu pernah diberikan, mungkin bukan berupa uang, mungkin bukan berupa barang, tapi berupa perhatian, kasih, ya. Orang-orang yang mau mendengarkan keluhan kita. Mari kita berikan respect buat orang-orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Dan kemudian yang selanjutnya harus kita lakukan adalah kita pun harus mau jadi saluran berkat. Kita terima yang baik dari Tuhan, kita harus bagikan hal-hal yang baik. Nah, kita melihat di sini. Ada satu hal yang luar biasa. Kita lihat di dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ayat 12.
Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Luar biasa saudara. Dalam segala hal dan dalam segala sesuatu, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Bapak ibu saudara, ada 3 hal yang penting dari perkataan yang disampaikan Rasul Paulus melalui suratnya kepada jemaat di Filipi. Yang pertama adalah aku telah belajar. Belajar dalam bahasa aslinya ematon. Katakan ematon. Ematon ini artinya begini Bapak Ibu Saudara. Kita tahu Rasul Paulus ini dia sekolah, kalau boleh dikatakan sekolah teologi ya, sekolah para rabi ya. Dia sudah lulus di situ, dia cum laude, dia punya kualitas yang luar biasa, pengetahuan firman dia oke. Tetapi yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini, belajar itu bukan hanya dipenuhi dengan teori. Tetapi benar-benar apa yang dia yakini, apa yang dia percaya, dia praktekkan secara intens dalam kehidupan dia. Sehingga dikatakan di sini ayat ini bukan hanya belajar, hanya pintar secara teori, tapi Paulus benar-benar memberikan contoh dan teladan dalam kehidupan dia. Yesus berkata sangkal diri dan pikul salib itu dipegang oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Dan itu pula hal yang harus dipegang oleh setiap orang percaya yang mengasihi Tuhan. Karena banyak orang percaya yang tidak mengasihi Tuhan atau kurang mengasihi Tuhan. Kenapa saya harus ngomong kayak gitu? Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan siap berkorban apa saja untuk orang yang kita kasihi. Makanya saya temukan di dalam komunitas gereja, maaf saya nggak bicara yang di luar. Saya bicara komunitas gereja, orang-orang percaya, orang-orang yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Mereka tidak cukup mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak mau sungguh-sungguh taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Rasul Paulus dipenuhi dengan firman, yes. Dan firman ini dia praktekkan dalam kehidupan yang nyata. Inilah yang membuat kualitas yang namanya Godfidence ini muncul. Rasul Paulus gak pernah berbuat sesuatu dari kekuatan dia. Dia menghadapi banyak hal-hal yang sulit. Dan dia berikan rahasia luar biasa. Dan kita harus tangkap ini Bapak Ibu Saudara. Karena saya harus ngomong jujur. Di dalam pengiringan kita akan Tuhan, harus ada perobekan daging. Amin. Kalau daging kita gak dirobek, hati kita gak dirobek, dicabik-cabik saudara. Roh yang benar itu gak bisa keluar dari kehidupan kita. Roh Kudus akan terpenjara di dalam keinginan daging kita saudara. Nah ini yang penting. Kita harus menangkap ini dengan baik. Nah Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini bagaimana Rasul Paulus berkata, aku telah belajar. Gereja Tuhan, setiap anak-anak Tuhan, saya mau tanya begini. Apa yang kita pelajari dari perjalanan hidup kita dengan Tuhan sampai dengan hari ini? Saya mau tanya dulu, ada berapa banyak yang sudah lebih daripada 10 tahun bertobat terima Tuhan? Boleh katakan lebih daripada 10 tahun? Dikit ya. Ada yang di bawah 10 tahun? Lebih dikit lagi. Ada orang di sini? Curiganya gak ada orang saudara. Saya gunakan bahasa Indonesia dan bukan bahasa roh saudara. Oke, once again saya tanya gini jujur. Yang sudah bertobat lebih daripada 10 tahun boleh angkat tangan? Banyak puji Tuhan, oke. Yang di bawah 10 tahun? Cukup banyak juga. Nah pertanyaannya begini. Apa yang sudah kita pelajari tentang Tuhan dalam hubungan kita dengan Dia? Ini penting ya. Oke, keep ini. Keep ini. Oke. Nah, kemudian hal yang kedua yang tidak kalah pentingnya di sini kita melihat mencukupkan diri. Ini problem yang dihadapi oleh setiap orang percaya dari semua generasi sampai generasi kita hari ini. Kata mencukupkan diri ini dalam bahasa aslinya adalah autarkes. Artinya merasa puas. Bapak Ibu Saudara, kita ini seringkali mengalami kesulitan untuk merasa puas dan kita bisa bersyukur. Jujur ya. Buat para pengusaha atau para profesional, kita semua punya dream, kita punya mimpi, kita sudah dapat sekian, kita mau lebih, sudah dapat lebih, kita mau lebih lagi dan seterusnya saudara. Itu tidak akan pernah habisnya dalam kehidupan kita. Dan seringkali jebakan kekayaan inilah membuat kita nggak pernah mengerti siapa Tuhan, apa yang menjadi panggilan kita, dan bagaimana kita harus berespon dalam segala keadaan. Bayangkan saudara, waktu susah, berdoa kepada Tuhan minta pertolongan. Tuhan sudah tolong, oke? Tapi kita gak pernah bersyukur kepada Tuhan. Kembali saya bilang di ayat 10 yang pertama, aku bersuka cita dalam Tuhan.
Nah, gereja Tuhan, siapapun kita mesti ngerti. Tanpa pertolongan Tuhan, kita nggak bisa buat apa-apa. Saya berdiri di tempat ini, dan saya bilang, tidak ada satupun dari saya yang baik, selain semua yang Tuhan berikan buat saya. Saya ngerti siapa saya. Dan saya kenal dengan baik siapa Tuhan yang saya sembah, saudara. Nah, mencukupkan diri ini penting. Karena kita belajar ada filsafat Stoa. Ya, ini coba ditampilkan supaya kita bisa mengerti. Filsafat Stoa ini pada dasarnya menetapkan, ya, menekankan bahwa manusia harus puas dan mampu mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dan dengan kekuatan serta kehendak mereka sendiri, mereka mampu bertahan dalam menghadapi segala keadaan yang menekannya. Jadi filsafat ini mengajarkan bahwa kita mesti survive. Tantangan yang kita hadapi kita mesti menang. Tapi kita melihat yang sesuatu yang membedakan adalah semuanya kembali kepada kekuatan kita sebagai manusia. Kita pakai hikmat kita sebagai manusia, kita pakai relasi kita untuk menolong kita gunakan semua source yang ada. Kita nggak pernah melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Inilah yang membedakan kalau kita bilang Saulus dengan Paulus. Amin. Banyak orang Kristen masih di era fase-fase di mana mereka confidence dengan apa yang dia punya. Punya pengaruh yang kuat. Saya pernah ngalami juga dalam perjalanan hidup saya, waktu saya masih sekolah, waktu saya masih mulai pekerjaan, waktu semua ekonomi baik-baik saja. Saya melayani Tuhan di persekutuan pelajar, dari pelajar sampai kemudian berkembang, saudara. Dan saya melayani Tuhan dengan self-confidence, dengan kekuatan saya sendiri. Sampai kemudian waktu saya mengalami kebangkrutan, saudara, selama 7 tahun Tuhan baik banget, saudara. Tuhan luar biasa baiknya. Kalau saya nggak ngalami era itu dalam kehidupan saya, mungkin saya bisa tetap melayani. Tapi saya nggak pernah mengerti bahwa Tuhan itu harus jadi sumber satu-satunya dalam kehidupan saya. Saya punya uang, saya punya akses, saya punya orang tua yang bisa support saya dan sebagainya. Waktu bankrupt, saudara, saya belajar. Nggak ada satu apapun yang bisa saya andalkan selain daripada Tuhan saya. Saya mulai masuk dalam satu fase yang namanya Godfidence. Saya baru ngerti nih. Kemarin saya bicara dengan Pak Arifin bilang Godfidence. Saya bilang, wah ini unik banget kata-kata ini. Ya, saya cari di kamus Godfidence ini apa artinya. Nggak banyak dibahas, saudara. Tapi saya setuju. Nah, kita lihat ya. Sumbernya dari mana filsafat Stoa ini? Dari seorang filsuf Yunani yang terkenal yang bernama Socrates. Siapa yang pernah dengar Socrates? Pernah tahu? Oke, mungkin saudara pernah baca banyak hal-hal yang dia tulis tentang filsafat kehidupan dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara, saya mau highlight. Nggak ada filsafat apapun yang bisa menang atau levelnya lebih tinggi daripada firman Allah. Oke? Saya tahu kita banyak belajar filsafat, oke. Tapi kembali referensinya kepada firman Allah. Kalau firman Allah tidak katakan itu, jangan ikutin. Jadi ada satu statement dari Socrates yang menarik begini. Siapakah orang kaya itu? Dan dia katakan begini, orang kaya itu adalah orang yang dapat merasa puas dan mencukupkan diri dengan apa yang minimal. Sekali lagi ya, semua yang minimal, bukan yang maksimal. Dalam keadaan kekurangan artinya, ya. Dalam keadaan kesulitan apapun, dia bisa mencukupkan diri. Karena merasa cukup adalah nature dari kekayaan. Semua filsafat ini mengajarkan kepada saya dan saya. Oke? Bedanya dengan Paulus adalah dia bilang segala perkara dapat kutanggung bukan di dalam saya tetapi di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ini yang membedakan. Kenapa Paulus kemudian bisa mencukupkan diri? Dia katakan dia tahu apa itu kekurangan. Dia tahu apa itu kelimpahan. Dia tahu apa yang namanya kelaparan. Dia juga tahu makanan yang berlimpah-limpah. Semua keadaan tidak pernah mengganggu hati dan fokus dia untuk melayani Tuhan. Buat gereja modern hari-hari ini kita harus ngomong jujur Bapak Ibu Saudara. Saya tanya kepada jemaat, apa yang kalian kejar? Pak, kalau kita ada Tuhan, bisnis kita pasti diberkati, keluarga kita pasti akan baik-baik saja, kita gak punya banyak problem, kita hidup oke lah gitu. Kita jadikan Tuhan sebagai sumber untuk memuaskan hasrat kita. Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil tidak untuk mengejar mimpi kita. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk kita mengerti panggilan kita yang mulia di dalam Dia.
untuk kita sangkal diri, kita pikul salib. Supaya apa saudara? Supaya nanti bukan lagi kita yang terlihat, tapi Kristus yang terlihat dalam kehidupan kita. Oh serius, ini panggilan yang mulia buat saya. Saya gak mau jadi sama dengan dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini nanti akan dibinasakan. Adalah sebuah kebodohan bagi saya kalau saya masih ngikutin dunia atau saya ikutin seseorang yang saya tahu nanti dia akan binasa. Yang mengerti katakan amin. Kita lihat apa yang Yesus sudah demonstrasikan buat kita. Yesus tidak hanya mengajar tentang kasih, tapi dia adalah kasih itu sendiri. Amin. Dia nggak pakai begini, oh Bapak nanti tunggu baik-baik dulu ya. Bapak semua ini berbuat semua baik baru saya akan selamatkan. Enggak. Yesus berkata ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wow, saudara. Paulus tangkap ini, saudara. Makanya dia bilang begini, bagi dia itu Christ is enough for me. Pemain musik boleh kembali ya, pemain keyboard khususnya, tolong bantu saya. Oke, jadi saya bilang Bapak Ibu Saudara, saya belajar dalam kehidupan saya, terinspirasi dari apa yang Yesus lakukan, terinspirasi juga dengan Rasul Paulus apa yang dia lakukan. Sebab bagi dia gini, sebab bagiku hidup adalah Kristus. Bahkan mati pun adalah keuntungan, kata Rasul Paulus. Kalau gereja Tuhan, kita semua punya kualitas Godfidence, punya kemampuan iman yang benar, bukan iman yang besar, sekali lagi saya bilang. Oke, kita pasti akan mendapatkan kekuatan atas semua masalah yang kita hadapi. Buat Paulus, nggak ada yang susah buat dia. Mau dikatakan dia ada di penjara, mau dikatakan dia dianiaya, dia dipukuli. Kalau saudara baca kisah para Rasul 16, dia boleh dikatakan ditelanjangi, saudara, dipermalukan dan disesah di depan orang banyak. Padahal dia nggak buat kesalahan apapun. Bapak Ibu Saudara, kemudian kita lihat kata yang berikutnya tadi. Yang pertama adalah aku telah belajar. Ya, saya berharap kita semua bisa belajar pelajaran kehidupan dengan Tuhan. Yang kedua, kata mencukupkan diri. Mari kita mencukupkan diri dengan semua yang Tuhan percayakan, dengan hati dan mata kita tetap tertuju kepada Kristus. Yang ketiga berikutnya yang luar biasa adalah Rasul Paulus tuliskan di situ, tidak ada sesuatu pun yang merupakan rahasia bagiku. Bahasa aslinya adalah memu emai. Artinya adalah begini saudara, telah dimasukkan atau disahkan ada sesuatu yang sebelumnya menjadi rahasia yang tidak dipahami dan itu disingkapkan saudara. Ini penting ya, pepunua memu emai. Nah ini kata ini powerful sekali dan Paulus menyatakan kepada jemaat di Filipi melalui suratnya saudara, bagi Paulus nggak ada rahasia tentang Tuhan bagi dia. Bagaimana kita memandang Tuhan ini penting Bapak Ibu Saudara. Karena banyak orang Kristen menganggap Tuhan itu sebagai mesin ATM buat mereka. Saya ngomong jujur ya. The way you see God is the way you are. Bagaimana saudara memperlakukan Tuhan, saudara memposisikan Tuhan. Seperti itulah arah hidupmu, hubunganmu dengan Tuhan. Mungkin kau anggap Tuhan sebagai apotik. Waktu kita sakit kita bisa datang dan kita bisa disembuhkan. Tuhan bisa lakukan itu semua saudara. Tapi bukan itu tujuannya. Amin. Tujuan kita ikut Tuhan cuma satu Bapak Ibu Saudara. Bukan sorga, berkali-kali saya katakan. Tapi keserupaan dengan Kristus. Katakan bersama saya, keserupaan dengan Kristus. Ulang ya sama-sama semua ya. 1, 2, 3. Keserupaan dengan Kristus. Masalahnya ini gak gampang. Seperti Yesus juga harus menyangkal. Dia mengosongkan dirinya. Dia mengambil rupa seorang hamba, bukan menjadi bos. Bahkan dia jadi rela mati di kayu salib buat saudara dan saya. Jadi panggilan kita, kemuliaan itu datang melalui proses penderitaan karena nama Yesus. Oke? Oke? Saya berharap kita bisa tangkap ini dengan baik. Kita pulang dengan new paradigm. Kita tahu bahwa nggak ada satu pencobaan apapun yang melampaui kekuatan kita. Yang pasti waktu kita dicobai, Tuhan akan berikan jalan keluar. Supaya kita dapat menanggung itu semua. Luar biasa. Oke, nah Bapak Ibu Saudara kita melihat berikutnya. Poin yang kedua, saya ajak kita untuk melihat dalam Amsal. Pasal yang ke-30 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Ada seorang pemazmur dia menuliskan ya di dalam Amsal. Dia menulis Amsalnya saudara, sorry. Kita lihat ayat yang ke-7. 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Ayat yang ke-8. Boleh suaranya baca sama-sama? 1, 2, 3.
Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Luar biasa ayat 9. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkal engkau dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk kita bisa membangun satu pemahaman bahwa Yesus ini lebih daripada segalanya dalam kehidupan kita, itu gak instan dalam hitungan bulan, saudara. Saya sampai dengan hari ini kadang-kadang masih belajar, dan saya cuma tahu begini, selama saya bersama dengan Tuhan, pasti ada pertolongan tepat pada waktunya buat saya. Amin saudara. Oke, ini bukan tentang saya, ini tentang Tuhan. Saya tadi cerita di ibadah 1, bagaimana struggle-nya saya di awal-awal pelayanan waktu saya jadi gembala. Ya, di dalam 6 bulan yang pertama itu saya berhadapan dengan satu situasi di mana ada jemaat yang mau bercerai. Ini baru 6 bulan jadi gembala saudara. Ya, saya nggak ngerti apa-apa, saya bukan lulusan sekolah Alkitab. Dan saya juga cuma lulusan SMA, saya nggak pernah makan bangku sekolah, makanya gigi saya masih utuh saudara. Ya, jadi saudara, saya cuma belajar, jemaat ini mau divorce gitu. Dan kemudian saya diminta untuk memediasi ya. Saya coba bicara dengan mereka dan waktu dimediasi saudara, akhirnya mereka deal sepakat suami istri mereka akan coba memperbaharui komitmen pernikahan mereka. 1 minggu kemudian mereka cerai saudara. Waktu saya dapat informasi ini, itu mental saya down langsung. Dan iblis langsung intimidasi saya. Kamu jadi gembala, baru jadi gembala. Kamu udah gak bisa memediasi jemaat kamu sendiri. Bagaimana kamu bisa memimpin jemaat yang begitu banyak? Bapak Ibu Saudara, jujur aja, saya down, saya gak bisa doa. Ya, kurang lebih 1 minggu lah, saya merasa terintimidasi ketika saya berdoa. Iblis selalu ngomong gini, kamu gagal, gitu. Ya, dan sampai kemudian saya paksakan diri gak bisa terus seperti ini. Akhirnya saya doa kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan give me your wisdom. Kita perlu hikmat dari Tuhan. Dan Roh Kudus dalam hati saya cuma bilang begini, kamu bukan Tuhan. Saya kaget. Kamu bukan Tuhan. Ya saya tahu pasti saya bukan Tuhan saudara. Ya kan? Kalau saya jadi Tuhan mungkin yang jahat sama saya jadiin kodok semua saudara. Iya kan? Itu kemanusiaan saya. Nah terus kemudian suara itu cuma bilang begini, kamu sudah lakukan bagian kamu. Kamu sudah bicara kepada yang pria dan bicara kepada yang wanita. Kamu sudah sampaikan firman Tuhan bahwa Tuhan membenci perceraian. Tapi final waktu mereka ngambil keputusan dan mereka bercerai, itu urusan mereka dengan aku. Saudara tahu nggak, kok itu lepas dari tangguh saya itu, saya langsung bisa bersuka cita. Nah, saya belajar satu hal dalam perjalanan hidup saya, rahasia gini. Jangan pernah jadi Tuhan dalam kehidupan ini. Biarkan Tuhan tetap ada di posisinya sebagai Tuhan dan pimpin hidup kita. Amin saudara. Jangan sok pinter. Jangan merasa kalau ada sesuatu hal yang gagal yang kita lakukan. Kemudian kita blaming ourselves. Oke, kita mesti introspeksi, betul. Tapi bukan berarti semua tanggung jawab kita. Karena Tuhan punya rencana buat orang tersebut. Yang kita gak tahu apa itu. Makanya Rasul Paulus bilang begini, aku tahu rahasia. Jadi semua yang Paulus lakukan, dan kalau orang bilang oh dia gagal, kenapa sampai dia ditangkap, kemudian dia difitnah, bla bla dan sebagainya, itu semua mungkin gambaran kegagalan. Tapi dia bilang begini, selama Kristus, Roh Kudus ada bersama dengan aku, dia pasti menang. Amin saudara. Apa yang saudara hadapi hari-hari ini, engkau tidak bisa handle, itu bukan berarti Tuhan gak eksis dalam kehidupanmu. Amin. Kembali saya bilang jangan sok pinter. Jangan pakai hikmat manusia. Kita punya Tuhan yang hidup di dalam kita. Dia bukan Tuhan yang mati yang saudara tanya dia gak bisa jawab. Terus orang bilang gimana kita dengar suara Tuhan? Read the Bible, baca firman Tuhan. Amin. Loh itu surat cintanya Tuhan buat saudara dan saya. Ini salah satu yang hari ini yang kita pelajari adalah confidence in influence. Gimana kita bisa menginfluence orang lain. Bagaimana kita bisa memberikan inspirasi buat orang lain tentang kehidupan Kristus. Kalau kita gak pernah menghidupi kehidupan Kristus. Nggak ada yang orang bisa pelajari dalam kehidupan kita. Dunia stres, kita stres. Dunia gagal, kita gagal. Saudara enggak, kita beda dengan dunia ini. Coba senggol kiri kananmu bilang, kita beda dengan dunia ini. Oke? Amin? Sudah mulai agak seger? Kalau kurang saya siramin lagi. Oke? Nah kita masuk di poin yang kedua. Kita melihat di sini. Sumber kekuatan dalam menghadapi kesulitan ini mesti jelas. Bapak Ibu Saudara. Kita baca ya. Ayat yang ke-13, segala
perkara. Oke, baca sama-sama. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ingat ya, segala perkara. Rasul Paulus bilang begini, nggak peduli mau saya nggak bisa makan, saya kelaparan, saya ada di penjara, saya ada dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, saya disiksa, saya dianiaya. Itu semua buat Paulus, dia tetap mengasihi Tuhan. Dia tetap percaya Tuhan itu baik dalam kehidupannya, saudara. Wow, kalau kita bisa punya paradigma kayak gini, saudara, setan mau buat apa saja dalam kehidupan saudara, dia nggak bisa pengaruhi hati kita dan cinta kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Saya ngalamin kesulitan yang parah, saudara. Tapi di situ saya belajar gitu, supaya kamu nggak sombong, supaya kamu tahu perkara apapun kamu dapat menanggungnya. Nah, ada satu pengajaran yang berkata begini, Tuhan Yesus sudah tanggung semuanya. Jadi kita nggak perlu buat apa-apa. Jangan percaya dengan tipu daya iblis. Amin, saudara. Ada bagian kita yang harus kita lakukan. Makanya Rasul Paulus berkata begini, segala perkara dapat Tuhan tanggung dalam hidupku. Ada ayatnya begitu. Dapat ku tanggung. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Jangan jadikan Tuhan sebagai jongos kita. Jangan kita pernah coba perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan ini, saudara. Bagian yang harus kita kerjakan, kita taat, kita setia, kita jaga hati kita. Kita ganti pikiran kita dengan pikiran Kristus. Kita ganti mimpi kita dengan mimpi Tuhan. Itu tugas tanggung jawab kita, saudara. Nanti God strengthen you. Tuhan akan berikan kekuatan kepada kita. Kita nggak ngerti, Tuhan kasih hikmat. Kamu belajar aja step by step. Saudara tahu ada lampu, ya lampu mobil yang bisa nyorot sampai 50 km ke depan? Ada? Ada nggak? Halo? Ada nggak? Kalau ada jual, boleh beli itu, saudara. Ya, tapi kita lihat ada satu mobil bisa jalan ratusan kilometer dalam kegelapan dan dia nggak ngalamin celaka. Kenapa? Karena ada lampu yang mungkin jaraknya cuma berapa 5 meter mungkin, 6 meter atau mungkin paling jauh mungkin sekitar 10 meter, ya kurang lebih ya bro ya, Pak Jimmy ya. Gitu. Tapi dia sampai pada tujuan. Dengar ya, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Nggak ada yang bilang amin. Ada orang-orang datang ke saya tuh bikin saya bingung gitu. Saudara ya, kebingungan politik, kebingungan ekonomi, kebingungan segala macam gitu. Gimana Pak nanti 5 tahun lagi? Wait, tunggu. Tuhan berikan kita janji penyertaan Tuhan. Oke? Kita cuma perlu taat hari ini. Apa yang harus kita lakukan dengan taat dan setia. That's enough. Oke, gak usah khawatir tentang masa depan kita, enggak. Percaya bahwa Tuhan, Dia adalah Bapa yang sungguh amat baik buat kita. Tapi Tuhan juga gak izinkan kita dari comfort zone, saudara, jangan salah. Jangan datang ke Tuhan, mau jadikan Tuhan pesugihan, enggak. Kita datang, serahkan hati kita, supaya kita bisa robek daging kita, saudara. Supaya manusia roh kita yang berkenan kepada Tuhan yang muncul. Siap dibentuk Tuhan? Siap punya Godfidence? Amin, saudara. Kalau selama ini kau mengandalkan kekayaanmu, bertobat dalam nama Yesus. Kalau engkau andalkan semua fasilitas yang ada dalam kehidupanmu, bertobat saudara. Jangan memberhalakan segala sesuatu. Tidak boleh ada apapun, kekuatan apapun yang kita pakai selain kekuatan dari Tuhan buat kita. Tuhan bilang kamu lebih daripada pemenang. Saya percaya itu. Tapi gak bisa dengan kekuatan kita. Kita bisa jadi more than a winner atau jadi conqueror, saudara, waktu kita kolaborasi dengan Tuhan. Waktu kita kerjasama dengan Tuhan. Ada hal yang kita gak pahami, Tuhan berikan kita pengertian, saudara. Supaya kita tetap jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Amin. Kita tetap konsisten dengan Tuhan. Pak, di luar saya badai luar biasa. Tapi di dalam hatimu, dalam pikiranmu, dalam rumahmu, saudara, ada Tuhan di dalamnya, saudara. Kita gak bisa rubah yang di luar, rubah yang ada di dalam kita. Oke, saya tahu Bapak Ibu Saudara mungkin beberapa orang datang hari ini dengan keadaan yang berat secara ekonomi, hubungan, mungkin ada yang mau divorce, ada mungkin dalam keadaan sakit, penyakit dan berat. Saudara, bring your heart. Makanya di sana aku menawan pikiran dan menyerahkannya kepada Kristus itu berarti gini loh, kita ganti pikiran kita dengan pikiran Kristus. Amin. Amin, saudara. Saya banyak belajar, jauh dari kata sempurna. Tapi ada hal-hal tertentu yang kadang-kadang jadi pertanyaan buat saya, kok gini ya, kok begitu ya, kok enggak sesuai ya, seharusnya begini. Nah, beberapa waktu yang lalu saya pelayanan di salah satu kota. Kemudian ada para pengusahanya, ada seminar singkat lah ya, kita bicara ya tentang how to serve God gitu. Nah, kemudian saya cerita juga bahwa saya pernah bankrupt dan lain sebagainya. Padahal saya tetap konsisten melayani Tuhan. Dan kemudian yang menarik, sebuah pertanyaan begini, Pak, saya mau tanya,
Bukankah tadi Pak Yoyo bilang Bapak melayani Tuhan? Ya, saya melayani Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan Bapak mengalami kebangkrutan? Hah? Saya kaget. Apa yang Tuhan gak boleh buat dalam hidup saya tanya. Dia berhak lakukan apapun dalam hidup saya. Bisa ngerti? Oke? Jangan kita atur Tuhan, saudara. Loh, saya bilang saya mengalami itu semua supaya hidup saya diubah, supaya saya sadar semua yang jadi, semua yang baik, semua yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan saya ini semua bukan karena saya, ini semua karena Tuhan. Amin, saudara. Loh, kalau masalah harta, makanya saya bilang gini, ada banyak orang yang punya paradigma yang harus dihancurkan sampai sehancur-hancurnya, saudara. Oke? Saya tahu lah, gak ada yang pengen susah. Oke? Tapi kalau kesusahan itu mengajarkan kita untuk rendah hati, jalanin itu. Bersyukurlah, bersukacitalah. Kenapa? Karena ending kita dalam kekekalan itu ditentukan dari apa yang kita hadapi dan bagaimana kita meresponi setiap masalah. Biar Tuhan tetap memimpin hidup setiap kita. Haleluya. Gak ada sukacita? Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa, saudara. Cukup, enough. Tuhan, terima kasih. Dan saya tutup dengan poin yang ketiga. Allah yang memelihara kita. Mari kita baca dalam Filipi pasal 4, 19 sampai 20. Ayat 19, ayat ini banyak dijadikan sebagai ayat yang ayat-ayat emas dan sebagainya ya. Enggak tahu ayat peraknya mana, ayat tembaganya mana, saudara. Ya, kita baca ayat 19. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Oke, stop di sini dulu ya, ayat 19. Saya bilang gini. Menurut Bapak Ibu Saudara, Tuhan tuh mulia enggak? Oke, langit dan bumi dan segala sesuatu ini diciptakan hanya dengan perkataan jadi, semua jadi, saudara. Wow, saudara. Dia yang punya segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia, saudara. Dan Rasul Paulus bilang buat jemaat yang ada di Filipi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, bukan keinginanmu. Oke? Nah, ayat ini benar-benar kita suka banget gitu ya, Bro Jeffrey ya. Kita aminkan, saudara, kita print, kita taruh di depan gitu. Gini ya, Bapak Ibu Saudara, saya mesti ngomong. Allah tidak akan pernah bisa memenuhi apa yang jadi keperluan saudara kalau saudara tidak hidup menurut apa yang Tuhan perintahkan. Garis bawah itu semua. Oke? Ya, berikan tepuk tangan buat Tuhan, bukan buat saya. Please change the paradigm. Jangan gitu, kita nggak boleh. Oke? Halo? Saya harap kita pulang ini dengan kita segar gitu. Oke. Sekarang Tuhan, Roh Kudus, lead my heart. Pimpin hati saya. Penuhi saya dengan firman supaya saya betul-betul belajar seperti kata Paulus itu saya praktekkan dalam kehidupan saya. Kemanapun saya berjalan, orang kenal Yesus melalui hidup saya. Itu berarti kita on the right track. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan. Bukan manusia yang kerja di sini, tapi Tuhan yang turun tangan. Hari-hari ini banyak orang kehilangan damai sejahtera, saudara. Punya uang banyak, gak punya damai sejahtera. Saudara, kita cuma perlu Roh Kudus pimpin, penuhi hati dan pikiran kita. Amin. Very simple, saudara. Orang pergi psikiater, dikasih obat gitu, saudara ya. Ya, saya gak bilang itu gak penting ya. Banyak orang, saya hadapi jemaat-jemaat yang dalam keadaan depresi dan sebagainya. Cuma saya bilang gini, coba kita ngerti. Kenapa kamu bisa depresi? Tadi saya bilang karena kamu main Tuhan-Tuhanan. Kamu coba jadi Tuhan buat diri kamu sendiri kan. Kamu rasa kalau kamu buat begini semua dari keinginan kamu dan kemudian kalau fail, gagal itu tanggung jawab kamu semuanya. Memang tanggung jawab kamu karena kamu gak libatkan Tuhan. That's all. Bukankah kembali saya bilang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Come on, please. Ayo kita ucapkan ayat firman Tuhan ini. Saya sampai buat lagu dari ayat ini waktu saya dalam keadaan tertekan, saudara. Gak ada yang lain, cuman Tuhan. Amin, saudara. Yes. Jadi sekali lagi saya bilang jangan mau main klaim ayat kalau kita gak ikutin persyaratan awalnya. Duh, banyak orang komplain, Pak saya udah begini, Pak saya udah begini. Oke, enggak, start from your heart. Tulus kepada Tuhan. Bahwa Tuhan berhak lakukan apa saja dalam kehidupan kita. Oke, saudara punya masalah, itu baik buat kita. Karena masalah ini bisa membuat kita melihat bagaimana Tuhan bekerja secara unik dalam kehidupan kita. Dan Tuhan enggak pernah membiarkan kita tergeletak, saudara. Yes. Aduh, kita ini sudah terlalu banyak berakar dengan segala sesuatu dari pikiran kita sendiri. Kita mau seperti apa. Dan kemudian kita lihat ayat yang ke-20. Ini tujuan akhirnya.
sebuah closing yang betul-betul menyentuh hati saya. Baca sama-sama ya, ayat 21, 2, 3. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Katakan amin. Amin saudara. Wow. Saudara, kita lihat begini. Ada satu momen di mana murid-murid Yesus tanya, karena Yesus selalu bilang, Bapa yang menyuruh aku, Bapa, 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 Bapa. Sampai satu orang murid Yesus namanya Filipus tanya, Tuhan Yesus, Guru, kasih tahu kami Bapa itu seperti apa? Pernah baca ayatnya? Oke. Kemudian Tuhan Yesus geleng-geleng kepala, dia bilang, aduh Filipus, kalian semua dengar. Kalian lihat Bapa, kamu mau tahu Bapa di sorga itu seperti apa? Kamu lihat saya. Hey, Yesus itu representasi, karena Yesus bilang makanan dia adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Agenda Yesus cuma begini loh, apa yang Bapa perintahkan, apa yang Bapa suruh dia ucapkan, apa yang Bapa suruh Yesus kerjakan, Yesus taat melakukan itu. Oke? Nah, kemudian kita lihat orang kedua nih yang lagi kita bahas yang namanya Paulus. Paulus bilang begini, follow me as I follow Christ. Amin. Nah, apa yang Paulus coba lakukan adalah apa yang Yesus lakukan itu dipraktekkan dalam kehidupan Paulus. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, ini saya nggak tahu ada berapa banyak orang, ada 1.000 orang lebih mungkin saudara. Dengar baik-baik, kalau ada orang mau tanya tentang Yesus, dia bisa lihat melalui hidup saudara dan saya. Nggak nangkep ya? Oke, kita mau Godfidence ini jadi gaya hidup kita, oke? Ya, nggak lagi ngandalkan kepintaran kita, otak kita cuma segede bapau. Nah, cuman begini, saya beritahukan satu hal yang penting, dimuliakanlah Allah Bapa Tuhan kita melalui hidup kita. Oke? Nggak ada kata lain. Kamu adalah milik Tuhan kalau engkau hidupmu mempermuliakan Tuhan. Jangan ngaku Kristen kalau nggak ada Kristus dalam hidupmu. Dan jangan ngaku Kristus hidup di dalam dirimu kalau Kristus nggak direpresentasikan melalui ketaatan kita sehingga karakter kita diubah. Kristen tapi kelakuannya sama dengan dunia. Kita belum mempermuliakan Tuhan melalui hidup kita, saudara. Belum saudara. Dan ngerinya ada di end of life, saudara, dibilang aku gak kenal kamu, selesai saudara. Kita gak bisa ngomong apa-apa, kita gak bisa berdebat. Mungkin saudara adalah pengacara yang paling hebat, paling top saudara. Gak ada gunanya kita bicara. Bukti, proof semua, perjalanan hidup kita menunjukkan. Kita gak cukup mengasihi Tuhan. Kita gak sungguh-sungguh percaya. Kita gak bersyukur mencukupkan diri dalam semua proses yang kita hadapi. Dan kita mau tetap mempermuliakan Kristus melalui seluruh aspek hidup kita. Orang tanya sama saya bagaimana caranya? Mulai dengan kejujuran. Amin. Mulai dengan kasih dan perhatian. Makanya Rasul Paulus bilang begini, terima kasih buat jemaat yang ada di Filipi yang tetap ingat memberikan perhatian buat Rasul Paulus. Mereka tahu Rasul Paulus dalam penderitaan yang luar biasa, ada di penjara, ya tidak bisa kemana-mana saudara, dan butuh disupport dengan berbagai hal. Mereka digerakkan oleh Tuhan. Saya berdoa kita semua digerakkan punya belas kasihannya Tuhan dalam kehidupan kita. Yang mau punya hatinya Tuhan boleh angkat tangan. Oke, mulai hari ini berhenti hidup untuk diri sendiri. Janji? Oke? Orang bilang, Pak saya nggak bisa Pak, gini-gini. Nggak ada yang nggak bisa. Pak saya nggak punya uang cukup. Doa saudara, perhatian saudara. Telinga yang mendengar keluhan orang. Yang saya lakukan selama COVID itu saudara. Tiap hari orang konseling lewat telepon sama saya. Karena kita nggak bisa baku dapat toh. Orang tidak bisa toh. Nah jadi cuma lewat telepon, doakan, video call dan sebagainya. Itu sehari-hari semua saya lakukan saudara. Dan saya tahu mereka semua ada dalam ketakutan. Saya cuma berikan telinga saya berikan waktu saya berikan kasih saya berikan firman yang Tuhan sudah taruh dalam hati saya. Supaya orang-orang yang mereka kehilangan pengharapan, mereka bisa dapatkan pengharapan kembali dalam Kristus. Hari ini saya sampaikan Bapak Ibu Saudara, mari kita punya kualitas Godfidence. Amin. Berhenti dari kesombonganmu. Berhenti dari merasa engkau dihargai dan kau mengejar itu semua. Biarlah Tuhan dihargai melalui hidup setiap kita. Mari kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu Saudara. Boleh berikan kemuliaan buat Raja di atas segala raja saudara. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagiku. Kita naikkan pujian. Pujian ini saya buat sudah cukup lama saudara. Dan ini pas dengan temanya. Ya, one of lagu ini yang memberikan saya strength waktu saya dalam keadaan tertekan, saya dalam keadaan stres, saya bisa juga ngalamin seperti kehilangan sesuatu. Tapi saya bilang, Yesus adalah satu-satunya jawaban bagi saya. Jawaban juga buat Bapak Ibu Saudara hari ini.
Tenanglah jiwamu di dalam Tuhan. Yesuslah jawaban atas segalanya. Di dalam pergumulanku, Yesus yang ku perlu. Yesus pengharapanku, ku percaya padamu. Tuntunlah setiap langkahku, ku aman bersamamu. Segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan bagiku. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan bagiku. Yesus pengharapanku, Yesus pengharapanku, ku percaya padamu, ku percaya padamu. Tuntunlah, tuntunlah setiap langkahku, ku aman bersamamu. Sama-sama, segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan bagiku. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan bagiku. Di dalam Dia yang memberi, di dalam Dia yang memberi kekuatan bagiku. Sembuhlah engkau, pulihlah engkau di dalam Dia. Oh, di dalam Dia yang memberi kekuatan bagiku. Mari kita siapkan roti dan anggur kita. Haleluya. Mari kita angkat roti. Kita masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, saudara. Dia ada di dalam kita. Christ in you. Dan Christ is enough for us.
Hari ini mari kita ganti pikiran kita dengan pikiran Kristus. Ganti perasaan kita dengan perasaan Kristus dan kehendak kita dengan kehendak Kristus. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Amin saudara. Siap dibentuk Tuhan. Siap berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan pada malam sebelum dia diserahkan. Tuhan Yesus mengangkat roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Percayakan kau dengan segenap hati dan imanmu kepada Allah Bapa di surga. Bahwa roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini, yang di atasnya telah diucapkan berkat, syukur, anugerah, bahkan kehidupan. Dan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Makanlah dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan pengucapan syukur ini. Yang di atasnya telah diucapkan syukur. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mulai mengucap syukur kepada Tuhan. Bersyukur buat kehidupan yang Tuhan berikan buat kita. Bersyukur Dia sudah panggil dan pilih saudara dan saya. Bersyukur bahwa kita diberikan kepercayaan untuk boleh menceritakan kemuliaan Kristus melalui perubahan hidup kita. Mulai hari ini Tuhan, yang lama sudah berlalu, yang baru datang dalam kehidupan gerejamu, kehidupan setiap kami. Demikian pula Tuhan Yesus mengangkat sawan dan berkata, inilah darahku yang ditumpahkan bagi kamu untuk pengampunan dosamu. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara dikaruniai dan dikasih Tuhan. Percayakan kau dengan segenap hati dan imanmu kepada Allah Bapa di surga. Bahwa anggur dalam cawan perjanjian baru ini telah dimeteraikan dengan darah yang mahal. Dan ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Mari kita letakkan cawan, kita mau bersyukur di hadapan Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, kekuatanmu mengalir, bekerja. Kekuatanmu Tuhan, segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan bagiku. Sama-sama kita proklamirkan, Tuhan kau sumber kekuatan kami. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan bagiku.
Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja kemuliaan. Kuatlah engkau, sembuhlah engkau, pulihlah engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari angkat tanganmu, angkat wajahmu umat pemenang. Kami berjanji Tuhan, tidak ada Allah lain dalam hati kami. Tidak ada kekuatan manusia di dalamnya. Hanya Engkau satu-satunya. Tuhan sumber kekuatan bagi gerejamu, bagi semua anak-anakmu. Dan biar mata kami boleh melihat perbuatan tanganmu yang hebat. Dan pakai gerejamu, pakai seluruh hamba-hambamu untuk menyatakan kemuliaan Kristus dimanapun kami berada. Semua keluarga-keluarga dipulihkan, ekonomi juga diberkati Tuhan. Semua yang rusak diperbaiki, dipulihkan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terutama adalah tujuan hidup setiap kami hanya satu, mempermuliakan nama Tuhan. Pulanglah Bapak Ibu Saudara dalam damai sejahtera Tuhan. Dan biarlah pemeliharaan Tuhan nyata atas kehidupanmu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan cahaya wajahnya. Dan memberikan engkau damai sejahtera. Kuatlah engkau di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Dan engkau akan melihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib menyertai engkau. Mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati dan siap jadi berkat katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all.